kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Let's sing together. Christ is my reward, and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy.
enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh. Let's worship Him. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan atas penyembahan, atas pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang taruh hati dan hikmat Tuhan dalam setiap hati kami, supaya apa yang kami dengar bisa kami praktekkan di kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman Youth semua. Yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pernyataan-Mu Tuhan selama seminggu ini. Kalau hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami tahu Tuhan itu semua hanya kebaikan-Mu saja Tuhan.
Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Engkau Tuhan yang berbicara Tuhan untuk setiap kami, buat kami mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini aku masih dikasih tema yang sama, yaitu tentang finding joy gitu ya. Nah teman-teman, kalau saya tanya gitu ya ke semua orang, apa sih yang menjadi cita-cita mereka? Dan saya yakin teman-teman semua orang di dalam hidupnya pengen hidupnya itu bahagia, kaya raya, dan kalau mati masuknya ke surga gitu ya, masuk surga. Jadi kalau saya boleh bilang gitu ya teman-teman, kelihatannya sih semua orang di dunia ini, di dalam hidupnya, pasti akan mencari 3 hal ini. Pertama dia akan cari Tuhan, Tuhannya masing-masing gitu ya. Yang kedua dia akan cari yang namanya uang, harta, kekayaan. Dan yang ketiga yang gak kalah penting teman-teman, dia akan cari yang namanya sukacita. Semua orang di dunia ini akan mencari yang namanya sukacita. Dan kalau boleh dibilang gitu ya teman-teman, saya juga pengen itu di dalam hidup saya penuh dengan sukacita. Sehingga setiap apapun kondisi yang saya alamin, saya bisa tetap bersukacita gitu ya teman-teman. Kalau boleh bilang gitu ya, lebih baik kayaknya saya kehilangan uang daripada saya kehilangan sukacita yang ada di dalam hidup saya gitu teman-teman. Jadi dengan kata lain, lebih baik mungkin saya hidupnya sederhana aja, tapi penuh dengan sukacita. Daripada saya hidup kaya raya, tapi ujung-ujungnya depresi, ujung-ujungnya mati, bunuh diri gitu ya teman-teman. Masuknya neraka lagi. Jangan sampai deh teman-teman. Jadi lebih baik saya kehilangan uang daripada saya kehilangan sukacita yang ada di dalam hidup saya. Dan teman-teman, nggak ada bulan lain yang lebih baik untuk kita ngomongin sukacita selain bulan Desember ini, di mana sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan kita ke dunia gitu ya, tanggal 25 Desember ini nanti. Dan teman-teman tahu cerita Natal, kisah tentang kelahiran juru selamat kita, itu cerita yang penuh dengan sukacita gitu ya. Ini adalah joyful season gitu ya buat kita semua. Dan kalau aku tanya gitu ya, apa sih arti Natal buat kalian semua? Bisa jadi setiap orang akan punya jawaban yang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Ada yang bilang Natal itu adalah saatnya kita cari kado, siapin hampers, buat kartu ucapan, dan kita siap bagiin ke teman-teman kita gitu ya teman-teman. Atau justru kalian adalah orang yang seperti saya gitu ya, bukannya ngasih-ngasih kado, tapi jadi bagian yang terima kado aja gitu ya, nggak nyiapin kado apa-apa, tapi ya terima dari orang lain aja. Atau mungkin ada dari antara kalian yang menurut kalian Natal itu ya kayak hari biasa aja sih, kayak liburan keluarga aja sih, nggak beda jauh lah sama bulan-bulan sebelumnya, nggak beda jauh lah sama Natal tahun-tahun lalu ya, gitu-gitu aja gitu teman-teman. Nah hari ini teman-teman aku pengen ngajak kita sama-sama renungin lagi gitu ya tentang apa sih arti Natal sesungguhnya, apa sih arti sukacita Natal. Apakah betul gitu ya sukacita Natal itu sudah kita rasakan di dalam hidup kita juga. Nah hari ini aku akan bagiin 3 poin aja teman-teman, karena joy itu terdiri dari 3 huruf gitu ya, J, O, dan Y. Hari ini aku akan bagiin 3 poin aja. Poin yang pertama tentang joy, yang namanya joy itu found in Jesus. Jadi J yang pertama adalah Jesus, found in Jesus. Aku akan bacain ayat Alkitab dari Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan bilang begini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi teman-teman, kesukaan terbesar buat seluruh bangsa itu apa sih? Kesukaan besar buat seluruh bangsa adalah kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini teman-teman. Jadi sukacita terbesar bagi umat manusia itu sumbernya ya dari Tuhan Yesus itu sendiri, dari kelahiran Tuhan Yesus di dunia, dari kelahiran Tuhan Yesus di hati kita juga teman-teman. Dan teman-teman tentang yang namanya finding joy gitu ya, aku rasa finding joy itu bukan seperti kita
cari harta karun gitu ya, yang mesti ada step by stepnya. Pertama jalan ke sini, 3 langkah ke sini, 5 langkah ke depan. Lalu kita mesti nyebrang samudra sini, nyebrang laut sini, kayak bajak laut gitu ya, untuk mencari sebuah harta karun terpendam yang entah di mana gitu ya teman-teman. Tapi yang namanya finding joy itu sebenarnya, joy itu sendiri udah datang ke dalam dunia ini teman-teman. Tuhan Yesus sendiri yang udah datang ke dalam dunia ini, dan kita nggak perlu susah-susah lagi mencari itu. Karena Tuhan udah lahir di dalam hidup kita, dan kita bisa temukan sukacita itu di dalam Tuhan yang ada di dalam hidup kita, teman-teman. Dan kenapa kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini merupakan sukacita yang besar bagi semua orang? Karena pertama, teman-teman, kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia itu adalah tanda bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kalau aku boleh cerita sedikit teman-teman tentang sejarah Alkitab. Jadi kitab terakhir di Perjanjian Lama adalah kitab Maleakhi, dan kitab pertama di Perjanjian Baru adalah kitab Matius gitu ya teman-teman. Nah, jarak antara Maleakhi ke Matius ini menurut sejarah itu ada sekitar 400 tahun. Dan selama 400 tahun itu ya, dari Maleakhi ke Matius ini, sejarah mencatat nggak ada satupun suara Tuhan yang didengar oleh umat manusia. Jadi kalau dulu di Perjanjian Lama, Tuhan berbicara kepada manusia itu lewat perantara nabi gitu ya, lewat mimpi-mimpi, lewat penglihatan-penglihatan. Tapi selama 400 tahun itu Tuhan Allah itu benar-benar nggak berbicara sedikit pun terhadap kepada manusia itu teman. Gitu tuh benar-benar masa yang gelap banget, yang kelam banget bagi umat manusia. Dan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia itu merupakan suatu peristiwa yang signifikan banget gitu ya. Kenapa? Karena setelah 400 tahun Tuhan Allah nggak berbicara apapun, akhirnya Tuhan mengirimkan dirinya sendiri, anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus ke dalam dunia. Artinya apa? Tuhan tuh nggak ninggalin manusia gitu. Artinya Tuhan selama 400 tahun diam itu bukan berarti Tuhan ninggalin manusia, tapi justru Tuhan lahir ke dunia sebagai manusia. Dia mau hidup bersama-sama dengan kita, dia merasakan penderitaan yang kita alamin sebagai manusia, dan dia juga mengerti apa yang lagi kita alamin, setiap masalah yang kita alamin sebagai manusia. Dan firman Tuhan bilang di Roma 8 ayat 31, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Siapakah lawan kita? Gitu ya. Kalau Tuhan Allah yang maha kuasa, pencipta segalanya, mau meninggalkan surga gitu ya untuk hidup di tengah-tengah kita, dia ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita gitu ya. Dan kita jadi gak perlu khawatir gitu ya, sama seperti Matius 6, Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir, burung di udara aja Tuhan pelihara. Nah kalau kita tahu teman-teman bahwa kelahiran Tuhan itu adalah tanda bahwa Tuhan bersama kita, dan kita nggak perlu khawatir lagi tentang hidup kita karena Allah ada di pihak kita. Allah ada di pihak kita, maka nggak ada alasan gitu buat untuk kita nggak bersuka cita. Dan alasan kedua teman-teman, kenapa kelahiran Tuhan itu membawa sukacita di dalam hidup manusia? Karena kelahiran Tuhan itu memberikan harapan yang baru buat manusia gitu ya. Tuhan lahir sebagai raja, Yesus lahir sebagai raja, dan teman-teman tahu pengharapan kita sebagai orang Kristen bukan di dunia yang saat ini, tapi pengharapan kita sesungguhnya itu adalah di dunia yang akan datang, di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Di Roma 8 ayat 18 firman Tuhan bilang, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi teman-teman, kalau hari ini mungkin kalian lagi ngerasa down, lagi ada masalah, mungkin lagi ada tantangan, ingat teman-teman, sukacita kita itu bukan karena kondisi, tapi karena Tuhan itu lahir di dunia di dalam hidup kita. Itu yang menjadi sumber sukacita kita. Karena ketika Tuhan lahir di dalam hidup kita, itu artinya Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan ada di pihak kita, dan Dia menjamin hidup kita itu ya. Kita punya harapan yang baru di dalam Dia, dan harapan kita di dalam Tuhan itu nggak pernah mengecewakan teman-teman. Tapi mungkin masalahnya adalah seringkali kalau kita lagi ada di dalam suatu kondisi yang nggak enak, di dalam satu badai gitu ya, seringkali kita nggak bisa melihat secercah sukacita tersebut gitu ya teman-teman. Kita nggak bisa lihat akhir dari badai ini ada di mana, kita nggak bisa lihat akhir dari masalah ini ada di mana.
Tapi hari ini aku mau encourage teman-teman, mau nggak untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali atas hidup kita, dan kita tetap bisa taruh harapan kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Ada satu ilustrasi teman-teman tentang seorang anak muda gitu ya. Dia tinggal di sebuah rumah, dan di depan rumahnya itu ada satu batu yang gede banget. Batunya besar banget. Dan suatu hari teman-teman, Tuhan memerintahkan anak muda ini gitu ya teman-teman. Tuhan bilang ke anak muda ini, "Nak, coba mulai sekarang, setiap pagi kamu coba dorong batu itu dengan kekuatan kamu sebisanya. Pokoknya kerahin semua kekuatan kamu untuk dorong batu itu." Dan karena anak muda ini adalah anak muda yang taat gitu ya teman-teman, dia lakukan itu. Setiap pagi dia bangun, pagi-pagi dia bersusah payah menggunakan semua kekuatannya untuk dia coba dorong batu itu, teman-teman. Nggak peduli pagi itu hujan, nggak peduli pagi itu ada badai, nggak peduli pagi itu panas, dia coba dorong batu itu setiap pagi. Dan hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampai di satu titik, anak muda itu kayaknya udah give up gitu teman-teman. Udah nyerah. Tuhan, kayaknya udah dicoba sebisa mungkin dengan segala kekuatan yang ada untuk ngedorong batu ini, tapi batu ini benar-benar nggak pindah 1 senti pun. 1 mili pun bahkan nggak pindah batu ini, teman-teman. Dan anak muda ini mulai ngerasa sia-sia gitu ya, hopeless, kayaknya udah nggak ada gunanya, kayaknya udah gagal gitu ya, nggak kuat untuk mindahin batu ini, dan dia menyerah pada saat itu. Dan teman-teman, dia komplain ke Tuhan gitu ya, dan dia curhat gitu ke Tuhan tentang pergumulan dia ngedorong batu ini. Dan teman-teman tahu apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang, "Nak, aku cuma nyuruh kamu untuk dorong batu itu dengan kekuatan kamu sekuat-kuatnya. Nggak ada sekalipun aku nyuruh kamu untuk mindahin batu itu. Nggak ada sekalipun aku nyuruh kamu untuk ngegeser batu itu. Dan sekarang lihat deh, tubuh kamu gitu ya, otot kamu semakin berotot, kayak pundak kamu semakin tegap gitu ya, dan kaki kamu semakin kuat. Dan kamu tahu kekuatan kamu yang sekarang ini jauh berlipat kali ganda dibandingkan kekuatan kamu sebelum kamu dorong batu itu." Dan teman-teman tahu, kadang-kadang seringkali Tuhan kasih kita batu di depan kita gitu ya. Seringkali Tuhan nggak nyuruh kita untuk langsung mindahin. Seringkali Tuhan kasih masalah di hidup kita kasih tantangan yang kelihatannya nggak selesai-selesai. Emang mungkin Tuhan belum suruh kita untuk menggeser masalah tersebut. Yang Tuhan mau adalah kita tetap kuat gitu ya. Kita tetap taat sama Tuhan. Kenapa? Karena masalah yang Tuhan kasih itu sebenarnya akan memperkuat hidup kita gitu ya. Semua yang Tuhan siapin, setiap tantangan yang Tuhan siapin di dalam hidup kita, itu untuk kebaikan kita. Mungkin kita nggak bisa nyelesain pada saat itu, pada hari ini gitu ya. Tapi percaya teman-teman, itu akan menjadi latihan buat kita, menjadi kekuatan buat kita. Sama seperti firman tadi yang kita lihat gitu ya, penderitaan yang kita alamin sekarang itu nggak akan menandingi kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan di masa depan gitu teman-teman. Dan mungkin kalau kita lagi dalam masalah, kita nggak tahu gitu ya, maksud Tuhan itu apa, kedepannya akan jadi seperti apa. Tapi percaya teman-teman, semua Tuhan udah siapin untuk kebaikan kita. Dan teman-teman, aku jadi keinget gitu ya sama satu peristiwa gitu ya. Kayak minggu ini ada satu anak youth gitu ya teman-teman, anak youth di tempat ini nanya ke saya gitu ya. Kok kan udah kerja nih, udah lama kerja, udah beberapa tahun nih kerja gitu kan ya. Dia nanya, kok kalau misalkan kok bisa putar lagi balik waktu gitu ya, ada nggak sih satu momen di hidup koko yang pengen koko skip gitu ya? Kayak pengen dihilangin aja momen yang gak enak atau momen apa, ada nggak sih yang pengen dihilangin aja gitu? Dan aku bilang, jadi mikir sih, ada nggak ya? Ada momen nggak ya di dalam hidupku yang kayak pengen aku skip aja gitu? Tapi kayaknya nggak ada sih teman-teman. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak, kalau aku flashback ke belakang sekarang ini gitu ya, kayak setiap season di dalam hidup aku itu tuh kayak udah Tuhan siapin begitu lupa, kayak pas aja gitu teman-teman. Setiap season tuh ada maksudnya gitu ya. Mungkin pada waktu itu nggak ngerti maksudnya apa, tapi kalau ketika aku lihat flashback ke belakang itu jadi ngerti, oh ternyata begitu ya. Bukan berarti setiap season itu senang-senang gitu ya, jadi saya nggak mau skip, tapi justru ada season yang kurang oke, tapi ngebentuk hidup saya gitu.
Dan saya ingat banget satu season yang bikin saya down, cukup galau gitu ya teman-teman. Waktu itu kondisinya adalah saya lagi udah kerja di sebuah perusahaan. Sekitar setengah tahun saya kerja, saya mau coba ngelamar ke perusahaan lain gitu ya teman-teman. Dan di perusahaan lain ini, puji Tuhan, Tuhan buka jalan hebat banget. Saya keterima, interview sekali, keterima, nggak berapa lama ditelepon, keterima, intinya keterima. Jadi saya langsung ngajuin 1 month notice gitu ya, resignation letter ke perusahaan yang lagi saya tempat kerja gitu ya, mengundurkan diri dari tempat yang saya kerja. Kan rencananya mau kerja di tempat yang baru gitu kan ya. Tempatnya oke banget, gajinya 1,5 kali lipat, jarak kantornya juga jauh lebih dekat, nggak akan kena macet di Karawaci waktu itu. Dan kondisi suasana kerjanya enak banget. Saya udah interview kan, datang ke kantornya enak banget gitu teman-teman. Dan singkat cerita, saya udah keluar dari perusahaan ini dan tunggu kabar dari kantor kedua ini gitu kan ya. Dan ternyata teman-teman nggak tahu gimana ceritanya, ada kesalahan administrasi apa, HRD-nya kontak saya gitu. Ternyata manajer yang asalnya mau ngerekrut saya, waktu itu posisinya sebagai IT support gitu ya, nggak jadi ngerekrut karena ada masalah administrasi, persyaratan segala macam. Akhirnya nggak jadi ngerekrut saya gitu teman-teman. Wah, di situ saya down banget karena kondisinya saya udah resign gitu ya dari perusahaan yang lama, perusahaan yang satu lagi. Dan HRD-nya bilang, iya nanti dia akan cari manajer yang lain. Kalau ada manajer lain yang butuh karyawan, dia akan kontak saya gitu teman-teman. Dan waktu itu untung ya, bersyukur gitu ya, bukan untung sih, bersyukur. Saya nunggu 3 bulan, 4 bulan, akhirnya HRD itu balik lagi kontak ke saya gitu ya. Ada manajer nawarin kerjaan, ngerekrut karyawan, dan posisinya waktu itu sebagai application developer. Jadi yang bikin Android, aplikasi Android, bikin aplikasi iOS, bikin aplikasi di web itu. Kerjaannya gitulah kira-kira. Dan akhirnya saya interview dan keterima juga. Dan dari situ akhirnya saya masuk ke tim developer dan kerja di situ gitu ya teman-teman. Nah, waktu itu saya agak masih nggak ngerti sih kenapa Tuhan kayaknya ngebukain jalan gitu ya awalnya gitu ya. Saya interview pertama, resign, interview pertama langsung keterima, kayak jalannya mulus banget. Tapi begitu saya mau masuk kerja di situ, kayak tiba-tiba Tuhan tutup jalannya gitu ya. Dan Tuhan tutup jalan dan saya disuruh nunggu 4 bulan gitu. Sampai Tuhan buka pintu yang sama itu lagi gitu. Waktu itu saya nggak ngerti kenapa Tuhan kasih delay di dalam hidup saya 4 bulan itu teman-teman. Tapi kalau saya lihat flashback sekarang, saya jadi mulai ngerti gitu teman. Kalau dulu saya ambil kerjaan yang IT support itu, kayaknya skill saya nggak akan sebanyak sekarang gitu teman-teman. Karena sebagai application developer itu skill yang didapetin jauh lebih banyak, bisa coding sana coding sini, bisa bikin ini bikin itu, dan itu kepake banget dibandingkan skill IT support gitu teman-teman di perusahaan itu. Di perusahaan itu gitu ya, developernya lebih oke, jadi skill yang saya dapetin lebih banyak, dan skill yang saya dapetin di perusahaan tersebut juga berguna waktu saya kuliah S2 di Australia kemarin gitu ya teman-teman. Dan itu kepake banget bahkan sampai sekarang. Saya kerja pun masih kepake skill yang saya dapetin di perusahaan tersebut gitu teman-teman. Kalau aja saya masuk kerja 4 bulan lebih cepat, kemungkinan saya nggak se-skillful sekarang gitu ya teman-teman. Artinya 4 bulan lebih cepat, mungkin skill yang saya dapetin nggak akan sebanyak sekarang gitu teman-teman. Dan saya dari situ bersyukur gitu ya, dan ngerti kenapa Tuhan kasih delay 4 bulan itu, karena emang ada yang lebih baik kok. 4 bulan mah nggak ada artinya kalau Tuhan siapin yang lebih baik buat kita gitu teman-teman. Dan hari ini aku mau encourage buat kalian juga, mungkin kalian lagi ngerasa hidup kalian di-delay sama Tuhan gitu ya. Kayaknya orang lain kayak udah lebih melesatnya lebih jauh gitu ya, tapi ada aspek-aspek di hidup kalian yang mungkin kayaknya Tuhan lagi pause dulu, lagi delay dulu. Teman-teman tetap percaya aja bahwa delay itu bukan berarti Tuhan tinggalin kalian, bukan berarti Tuhan gak peduli sama hidup kalian, tapi justru Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang spesial buat hidup kalian gitu teman-teman. Jadi teman-teman tetap bersukacita aja. Bersukacita karena apa? Karena Tuhan lagi nyiapin yang spesial buat hidup kalian. Amin teman-teman. Jadi itu yang pertama teman-teman, dari joy, J, yaitu joy itu found in Jesus. Jadi sumbernya dari Tuhan Yesus
Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia ada bersama dengan kita, dan kita bisa tahu harapan kita di dalam Tuhan. Hal kedua yang mau saya bagiin adalah O, J-O-Y. O yang kedua adalah yang namanya joy itu harus kita share with others gitu ya. O-nya adalah others. Teman-teman, Lukas 2 ayat 10 dibilang kesukaan besar bagi seluruh bangsa gitu ya. Jadi nggak cuma untuk kita, nggak cuma untuk orang tertentu aja, tapi untuk seluruh bangsa. Kelahiran Tuhan Yesus itu untuk seluruh bangsa, teman-teman. Dan kalau kita udah tahu bahwa kita punya sukacita di dalam Tuhan, mau nggak kita bagiin ke orang lain juga, teman-teman. Kisah 20 ayat 35 firman Tuhan bilang, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi, sukacita itu semakin dibagikan akan semakin bertambah. Beda ya sama kayak kalau uang gitu ya. Kalau kita bagi-bagi uang, maka uang kita semakin berkurang. Tapi kalau kita bagi-bagi sukacita, maka sukacita kita pun akan berlipat kali ganda, teman-teman. Nah, dibilang yang namanya joy itu contagious gitu ya, atau menular. Jadi yang menular itu nggak cuma COVID, tapi yang namanya joy juga menular. Nah teman-teman, pertanyaannya, sebenarnya nggak cuma joy yang menular, tapi depresi, aura negativity, terus kayak kebiasaan jelek kita, itu juga menular loh teman-teman. Dan pertanyaannya adalah, apakah hari-hari ini tuh kalian lagi menularkan sukacita ke orang lain, atau justru hal-hal negatif tersebut ke orang lain? Apa sih yang lagi kalian tularkan, yang lagi kalian bagikan ke orang lain sehari-hari ini, teman-teman? Nah, teman-teman, kalau kalian mau punya komunitas yang penuh dengan sukacita, ya tularkanlah sukacita gitu ya. Kalau kalian mau punya keluarga yang penuh dengan sukacita, ya tularkanlah sukacita, bukan aura negatif tadi gitu, teman-teman. Dan teman-teman, yang namanya sharing joy gitu ya, atau menularkan sukacita ke orang lain, membagikan sukacita ke orang lain, itu sebenarnya bisa dimulai dari hal yang simple banget sih. Contohnya aja, kalau misalkan kalian disuruh sesuatu sama orang tua kalian, respon kalian gimana? Apakah kalian bisa mengerjakan itu dengan sukacita, atau justru malah dengan sungut-sungut? Nah, dari dua respon ini aja bisa kelihatan gitu, merupakan tanda apakah kalian lagi membagikan sukacita di tengah keluarga kalian, atau justru membagikan hal-hal yang negatif di dalam keluarga kalian. Kalau kalian mau mempunyai keluarga yang penuh dengan sukacita, dibagikanlah sukacita. Kalau kalian tahu teman-teman, ada teman kalian yang lagi butuh support, yang lagi down, yuk mau nggak sama-sama kita tularkan sukacita kita ke mereka. Kita bagikan kabar kelahiran Tuhan ke dalam hidup mereka juga gitu, teman-teman. Bahwa di dalam Tuhan itu kita punya pengharapan yang pasti gitu ya. Kita punya nggak perlu khawatir karena Tuhan ada di dalam kita. Yuk teman-teman, kita sama-sama bagikan sukacita. Karena percaya teman-teman, dengan kita melakukan membagikan sukacita ini, sukacita kita pun akan semakin bertambah. Jadi itu pertama teman-teman. Yang pertama yang namanya joy adalah found in Jesus. Yang kedua, kita harus share it with others, pokoknya others. Dan yang terakhir teman-teman, yang namanya joy itu depend on yourself. Jadi J-O-Y, Y-nya adalah dia depend on yourself. Sukacita itu sebuah pilihan teman-teman. Nggak ada yang bisa memaksakan kalian untuk bersukacita kalau kalian memilih untuk tidak bersukacita. Sama seperti waktu kelahiran Tuhan Yesus, teman-teman. Kelahiran Tuhan Yesus itu diterima oleh banyak orang, kabarnya terdengar oleh banyak orang. Tapi ada orang yang memilih untuk bersukacita, ada orang yang nggak memilih untuk bersukacita. Ada orang, contohnya gembala gitu ya teman-teman. Mereka bersukacita mendengar kabar kelahiran Tuhan Yesus. Orang-orang Majus, mereka bersukacita mendengar kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ada satu raja, Raja Herodes, dia dapetin kabar yang sama gitu ya, kesukaan besar bagi seluruh bangsa, tapi dia memilih untuk tidak bersukacita. Bukannya bersukacita, dia malah menyuruh semua pegawainya, pengawalnya, untuk cari bayi Yesus dan bunuh bayi Yesus tersebut. Dia ngerasa insecure gitu ya sama posisi dia, dan dia memilih untuk nggak bersukacita. Jadi sukacita itu pilihan teman-teman. Satu kondisi yang sama, kita bisa memilih untuk bersukacita atau enggak. Satu kondisi yang sama, ada orang yang memilih untuk bersukacita, ada orang yang memilih untuk tidak bersukacita. Ada satu cerita lagi teman-teman, di Amerika ada seorang ayah yang kaya raya. Dia punya anak,
masih kecil, dan dia suatu hari membawa anaknya ini untuk melihat lingkungan pedesaan. Jadi dia mau ngajarin ke anaknya untuk melihat orang-orang yang kelihatannya tidak seberuntung dia gitu ya, yang mungkin secara materi nggak punya apa yang dia punya gitu ya. Dia ajak anaknya untuk keliling pedesaan yang rata-rata pekerjaannya adalah petani gitu ya teman-teman. Dan dia bawa keliling anak itu sampai malam. Dan di akhir perjalanan setelah malam itu gitu ya, ayah ini nanya ke anaknya, "Nak, coba dong cerita apa yang kamu dapetin selama perjalanan kita hari ini," gitu. Dan anaknya bilang teman-teman, "Wah ya, mereka tuh orangnya beruntung banget ya." Kenapa? Si ayahnya tuh nanya, "Loh, kenapa jadi mereka yang beruntung gitu? Kan cerita kan mau kenalin orang-orang yang kurang beruntung gitu ya teman-teman." Tapi anak ini bilang mereka itu beruntung banget. Dan anak ini ngejelasin, di rumah kita cuma punya satu piaraan doang, anjing. Tapi mereka punya kuda, mereka punya sapi, mereka punya babi, mereka punya ayam. Peliharaan dia tuh banyak banget, jauh lebih banyak daripada kita. Lalu kedua ya, di rumah kita punya kolam renang cuma satu kotak doang. Tapi mereka ya, di depan rumah mereka tuh ada sungai yang panjang banget, yang nggak tahu akhirnya ujungnya di mana. Dan itu luas banget dan gede banget teman-teman. Dan bagus banget ya sungainya itu. Terus ya, kalau di rumah kita gitu ya, setiap malam yang nerangin rumah kita paling cuma lampu taman. Tapi ya, di rumah mereka, di atas itu langit terang banget. Banyak banget bintangnya. Bintangnya beribu-ribu dan itu bagus banget ya. Kalah dia pokoknya sama lampu taman kita gitu. Dan terakhir ya, kita punya tanah, punya taman gitu ya. Cuma sepetak doang. Tapi tanah mereka tuh luas banget, padang rumputnya tuh hijau banget ya. Mereka tuh beruntung banget deh pokoknya. Dan dari situ ayahnya belajar teman-teman. Ternyata yang namanya sukacita itu bukan dilihat dari materi. Bukan dilihat dari apa yang kita punya dan apa yang kita nggak punya. Tapi yang namanya sukacita itu dimulai dari perspektif kita, melihatnya seperti apa. Benar-benar sukacita itu tergantung dari diri kita teman-teman. Nggak ada satu orang pun yang bisa memaksakan kita untuk bersukacita kalau kita memilih untuk tidak bersukacita. Dan pertanyaannya teman-teman, mungkin hari ini kalian ngerasa bahwa kalian adalah orang yang kurang beruntung itu gitu ya teman-teman. Tapi aku pengen bilang gitu ya, mungkin kalian perlu ubah perspektif kalian. Kalau kalian ubah perspektif kalian sedikit aja gitu ya, untuk melihat apa yang kalian punya, bukan apa yang kalian nggak punya, wah banyak banget teman-teman yang mestinya kalian bisa syukurin gitu ya. Bahkan mungkin ada berkat-berkat yang kalian punya dan orang lain nggak punya. Dan itu tuh pantas banget untuk kita bersukacita teman-teman di dalam Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat kalian seringkali kehilangan sukacita itu? Apakah kebiasaan kalian yang suka ngeluh? Apakah kebiasaan kalian yang suka marah-marah, emosi? Apakah kebiasaan kalian yang mungkin kalian gampang khawatir? Atau mungkin kalian gampang gak percaya sama Tuhan? Atau apa teman-teman? Yuk sama-sama kita mau cari tahu hari ini introspeksi diri kalian. Karena balik lagi teman-teman, yang namanya sukacita itu benar-benar bergantung dari pilihan kalian sendiri. Oke. Dan teman-teman, aku bayangin gitu ya, waktu Tuhan Yesus lahir, di Lukas 2 ayat 13 tadi, firman Tuhan bilang, sejumlah besar bala tentara sorga itu bersukacita. Kalau aku bayangin, waktu itu kayaknya meriah banget gitu ya teman-teman. Kalau aku bisa lihat keadaan surga waktu itu, wah kayaknya keren banget. Sukacita di mana-mana, ada nyanyian di mana, sorak-sorai di mana-mana. Nah pertanyaannya, mau nggak kita sama-sama milih untuk ikut bersukacita? Kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus gitu ya, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus itu dengan penuh sukacita. Sama seperti sukacita di surga waktu itu dulu, kita mau bawa juga sukacita tersebut di dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah lahir di dalam dunia, dia udah ada bersama-sama dengan kita, dia lahir di hati kita. Dan yang kedua, kita juga mau bagikan sukacita yang udah keterima itu ke orang lain. Dan yang ketiga, kita mau untuk kita tetap terus memilih untuk bersukacita. Karena joy itu found in Jesus, dan kita mau share it with others. Dan terakhir, itu joy itu depend on yourself gitu ya.
untuk dia bergantung sama diri kita sendiri. Oke teman-teman, itu aja yang mau aku bagiin hari ini, 3 poin sederhana aja untuk kita bisa mulai bulan Desember ini dengan penuh dengan sukacita, karena sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Yuk teman-teman, kita tutup di dalam doa, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang buat kami mengerti Tuhan, Roh Kudus yang bekerja terus Tuhan, buat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan saja pendengar firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan setiap sukacita yang kami miliki Tuhan boleh berasal daripada Engkau, gak berasal dari kondisi apapun yang kami alamin Tuhan. Jadikan kami anak muda-Mu yang semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, yang menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami ingin berpisah, Kau yang berkati kami Tuhan selama seminggu ke depan, Kau yang jagai setiap kami Tuhan, setiap aktivitas kami Kau yang berkati, buat kami menjadi berhasil Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.